Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3991, Bersihkan Pengadilan. Yang Chengben, ahli sejarah kekaisaran, bukanlah orang tua yang mengikuti Xiaodi dari Lingdong. Ia lahir di sebuah keluarga kecil di daerah Fengdeyu. Setelah kerajaan Shenwu menyatukan Dongzhou, ia adalah orang pertama yang menyerah kepada Kaisar Xiaodi. Selama penaklukan daerah Fengdeyu oleh kerajaan Shenwu, ia memberikan kontribusi besar. Karena alasan ini, ia mampu menjadi Perdana Menteri dan memasuki paviliun domestik Shenwu. Keluarganya awalnya adalah keluarga kecil di daerah Fengge. Karena status Yang Cheng yang meningkat di Shenwu, keluarganya menjadi keluarga kelas 1 di daerah Fengge. Bahkan keluarga Feng harus takut. Saya tidak tahu mengapa, setelah perang antara negara suci pusat dan negara Shenwu, Yang Cheng adalah orang pertama yang bangkit dan mencoba yang terbaik untuk berdamai dengan Kaisar Xiao. Dan untuk tujuan ini, ia tidak tahu bagaimana membujuk sekelompok menteri di istana dan puluhan ribu keluarga di kota Kekaisaran Lingnan. Namun, Yang Cheng tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam semalam untuk membuat Yang Mulia Xiao menyetujui kebijakan perdamaian. Jadi, dia bersikeras mencari perdamaian hampir setiap kali dia punya kesempatan. Dalam waktu 2 atau 3 tahun yang singkat, Yang Cheng telah bermain lebih dari 100 kali. Meskipun Kaisar Xiao berkata bahwa dia akan membahasnya lagi di masa depan, Yang Cheng tidak menyerah. Di masa lalu, setiap kali Yang Cheng bermain untuk perdamaian, Sungai Chu adalah yang pertama menentangnya. Oleh karena itu, Yang Cheng selalu menganggap Sungai Chu sebagai duri dalam dagingnya. Hari ini, dia berhasil merebut aliran sungai dan memimpin pasukannya ke istana. Dia pikir dia bisa meruntuhkan sungai dengan satu gerakan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kata-kata Lin Bai membuat Yang Cheng menggigil. Tuan Yang Cheng, Anda telah menggugat dua Raja Shenwu dan Guo Chao dalam satu tarikan napas. Mereka adalah pejabat yang sangat berkuasa. Bahkan jika Akademi Kekaisaran memiliki tanggung jawab untuk mengawasi semua pejabat sipil dan militer, apakah merusak reputasi sejarawan kekaisaran jika Anda memegang kekuasaan dan menuduhnya secara salah? Lin Bai, dengan senyum di wajahnya, berkata kepada Yang Cheng. Yang Cheng pucat dan berkeringat. Dia bersujud kepada Kaisar Xiao dengan tergesa-gesa dan berseru, "Pencerahan Yang Mulia, cermin Yang Mulia. Saya mengabdikan diri untuk kerajaan Shenwu. Saya sama sekali tidak egois. Mohon maafkan saya." Di belakang punggung Yang Cheng, sekelompok menteri sastra juga menangis dan melolong, "Yang Mulia, kesetiaan Tuan Yang Cheng dapat dilihat dari matahari dan bulan. Yang Mulia, mohon maafkan Tuan Yang Cheng sekali lagi. Yang Mulia, mohon maafkan saya." Para pejabat istana memohon dengan berlinang air mata, dan seluruh istana dipenuhi dengan kesedihan. Seolah-olah jika Kaisar Xiao membunuh Yang Cheng, dia kehilangan pilar kerajaan Shenwu. Mendengar rayuan banyak menteri, Kaisar Xiao tidak menunjukkan ekspresi apapun dan menatap Lin Bai dengan acuh tak acuh. Tatapan matanya seolah bertanya kepada Lin Bai bagaimana cara menghadapinya. Lin Bai tertawa dan mengabaikannya. Dia membuka peringatan yang diserahkan oleh Yang Cheng di tangannya. Tugas kedua Tuan Yang Cheng adalah membangun kuil untuk para biksu pertapa pengembara. Namanya juga kuil Huguo, kan? Yang Cheng sudah menundukkan kepalanya dengan darah. Mendengar kata-kata Lin Bai, dia berkata dengan gemetar, "Ya, ini tidak hanya dapat menunjukkan sikap kekaisaran kerajaan Shenwu kita, tetapi juga membuat kebajikan yang mulia menyebar ke seluruh dunia." Lin Bai mendengus, "Tuan Yang Cheng, apa dasar negara Shenwu kita?" Yang Cheng tertegun, setelah berpikir dengan hati-hati, menjawab, "Negara Shenwu, untuk membangun negara dengan Wu. Karena negara ini didirikan oleh angkatan bersenjata, mengapa para biksu harus datang untuk melindungi negara?" Lin Bai mencibir, "Mereka adalah pertapa dari Shizu. Tahukah kau apa itu pertapa? Dia adalah seorang pendeta pertapa yang tidak takut dengan masa lalu, tidak takut dengan masa depan, tidak tamak akan kemuliaan dan kekayaan, tidak mengharapkan kemakmuran. Langit adalah selimutnya, tanah adalah tempat tidurnya, istirahat dan hujan, tidur di tepi sungai. Dia adalah seorang pertapa." Sejak kerajaan Shenwu didirikan oleh seni bela diri, Tuan Yang Cheng benar-benar mengusulkan untuk membangun sebuah kuil Huguo. Apakah itu kejahatan pengkhianatan? Mendengar ini, Yang Cheng menggigil dan berkeringat dingin. Sang Lang mengangguk dan berkata, "Jika pada tingkat tertentu, itu benar-benar mengguncang fondasi negara Shenwu, yang merupakan pengkhianatan." Yang Cheng berseru, "Yang Mulia dianiaya, Yang Mulia dianiaya." Lin Bai mengambil tugu peringatan dan menunjuk Yang Cheng dan berkata, "Setelah aku meninggalkan celah itu, aku telah mengunjungi kota Kekaisaran Lingnan. Semua pendeta pertapa dari Shizu duduk di sudut jalan di kota Kekaisaran Lingnan. Tampaknya mereka duduk di tanah sesuka hati, tetapi posisi mereka dipilih dengan cermat.
Posisi mereka adalah susunan Buddha. Mereka duduk di mata susunan dan melafalkan kitab suci Buddha siang dan malam di mulut mereka. Melalui susunan, mereka dapat menyebarkan seluruh kota. Kebetulan sekali kitab suci yang mereka lantunkan adalah semacam kitab suci transenden. Umat Buddha yang melafalkan sutra dan melampaui jiwa orang mati memiliki pahala yang besar. Tetapi jika mereka melampaui yang hidup, ini adalah metode yang jahat. Mendengarkan kitab suci Buddha ini untuk waktu yang lama akan menyebabkan kerusakan fisik dan mental, mudah tersinggung dan gelisah. Hanya dengan mendengarkan kitab suci Buddha siang dan malam, rasa sakit di tubuh dapat dihilangkan. Saya pikir karena alasan inilah pula banyak menteri dan jenderal di dalam dan di luar pemerintahan menganggap mereka sebagai bodhisattva yang hidup dan memberikan penghormatan siang dan malam. Kau tidak tahu bahwa pelakunya adalah para biksu pertapa yang melantunkan sutra. Lin Bai berkata dengan lembut. Ketika Sang Lang mendengar kata-kata Lin Bai, matanya membelalak dan dia berseru, itulah yang dikatakan oleh Raja Pedang, Sutra Penyeberangan Dunia. Dikatakan bahwa ada kitab suci Buddha di Shizu, yang disebut Sutra Dusi. Sutra ini dibaca oleh para biksu Buddha dan dikombinasikan dengan beberapa susunan dharma khusus, yang dapat mencapai efek perbudakan. Dahulu kala, beberapa aliran Buddha memperbudak banyak umat Buddha. Kemudian, kuil Buddha menemukan petunjuk, menyiapkan sejumlah besar iblis, membunuh iblis dan menyegel sutra penyeberangan dunia. Mata Lin Bai berbinar, melirik Sang Lang dan berkata sambil tersenyum, meskipun aku tidak tahu kekuatan macam apa kitab suci ini, seperti yang dikatakan oleh guru nasional, memang seperti inilah efeknya. Sang Lang, seorang guru nasional, berkata dengan marah, sutra ini adalah kitab suci jahat pertama di tanah Buddha Shizu. Jika para biksu pertapa di kota Kekaisaran Lingnan membaca kitab suci ini, tidak diragukan lagi bahwa mereka telah melampaui seluruh kota Kekaisaran. Yang mulia, Anda tidak boleh membenci mereka. Anda harus membersihkan para pertapa ini. Lin Bai menatap Xiao Di sambil tersenyum, saya akhirnya mengerti mengapa Anda tidak membunuh Sang Lang, dan membiarkannya naik ke posisi guru nasional. Orang ini benar-benar sangat pandai mengamati kata-kata dan ekspresi. Xiao Di tersenyum misterius dan tidak setuju. Lin Bai membuka mulutnya dan berkata bahwa para pertapa ini berada di kota Kekaisaran Lingnan, dan segera guru nasional memberikan bukti untuk membuktikannya. Meskipun Lin Bai tidak tahu apakah buku itu ada, dia mengarangnya sendiri oleh Sang Lang. Namun, guru nasional membuka mulutnya dan memberikan bukti, yang dapat membuat tindakan Lin Bai dan Xiao Di selanjutnya diketahui dan dibenarkan. Mungkin ini adalah kemampuan Sang Lang, guru nasional, untuk mencapai hari ini. Xiao Di berdiri dengan marah, dan suaranya yang agung bergema di aula emas, para biksu jahat di Shizu mengganggu kota kekaisaran kita dan menghancurkan warisan kerajaan Shenwu. Kaisar telah mengambil keputusan dan memerintahkan Chu Jiangliu untuk memimpin pasukannya untuk menahan semua biksu pertapa di kota dan membobol penjara. Jika ada perlawanan, jangan bicarakan itu. Sungai Chu mengalir satu langkah ke depan, dengan sungguh-sungguh berkata, Menteri menerima perintah. Terlebih lagi, Xiao Di pergi ke tangan Lin Bai, mengambil peringatan itu dan melihatnya. Sudut mulutnya menunjukkan senyum dingin. Bab 3992, Perang akan segera dimulai. Apalagi, melihat buku-buku yang berisi 10.000 nama dan nama-nama menteri di Istana Kekaisaran, Kaisar Xiao segera berkata dengan suara dingin, para pendeta pertapa telah menghancurkan warisan negara Shenwu kita. Ada begitu banyak menteri yang telah tersihir dan begitu banyak keluarga yang keras kepala. Sudah waktunya untuk berurusan dengan mereka. Di mana Zuo Lian? Teriak Xiao Di. Saya di sini. Zuo Lian melangkah maju dan berlutut di aula. Xiao Di melemparkan tugu peringatan di depan Zuo Lian, Anda secara pribadi memimpin Kam Shenwu Sword Shenying, dan semua menteri di Istana Kekaisaran yang telah menandatangani tugu peringatan ini akan dieksekusi dalam satu helai, terlepas dari pangkat atau jabatan mereka. Semua keluarga yang telah menandatangani tugu peringatan akan dibunuh dan dihukum berat. Zuo Lian mengambil tugu peringatan dan dengan sungguh-sungguh berkata, Menteri memimpin dekrit. Mendengar kata-kata Xiao Di, setengah dari menteri menjadi pucat karena ketakutan, dan beberapa bahkan pingsan. Yang mulia, tenanglah. Saya dianiaya. Semua menteri saya demi Shenwu. Yang mulia, terima kasih. Sekelompok menteri segera mulai menangis dan memohon belas kasihan. Yang mulia, Tuan Yang Cheng memaksa kami untuk berutang. Itu bukan niat kami. Tuan Yang Cheng yang mengatakan bahwa kami pasti akan kalah dalam perang dengan negara suci pusat. Demi masa depan kami sendiri, dia meminta kami untuk dengan tegas menasihati Yang Mulia untuk berdamai. Itu bukan niat saya. Ketika para pejabat memohon belas kasihan, Yang Cheng berlutut di aula dengan linglung dan menatap Kaisar Xiao dengan linglung.
Dia bertanya dengan ngeri, Kaisar Xiao, apakah Anda akan membunuh saya? Saya telah memberikan kontribusi besar kepada Yang Mulia. Bagaimana mungkin kerajaan Shenwu dapat ditaklukkan dengan mudah tanpa saya? Apakah Yang Mulia akan membunuh pejabat yang berjasa hari ini? Yang Cheng mendesis dan berteriak pada Kaisar Xiao. Lin Bai terkekeh, menteri yang berjasa. Baiklah, aku akan memberimu cara yang layak untuk mati sebagai pejabat yang berjasa. Kamu bisa bunuh diri sekarang, dan aku akan menyimpan seluruh tubuhmu. Yang Cheng menatap Lin Bai, lalu berkata kepada Kaisar Xiao, Yang Mulia, menteri hari ini akan mati. Ada kalimat yang harus kamu katakan kepada Yang Mulia. Penguasa pedang sangat sukses di ketentaraan. Seluruh pasukan Shenwu hanya menghormati perintah penguasa pedang dan Raja Chu. Ini yang dia katakan cepat atau lambat akan menyebabkan bencana bagi Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Cheng membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah, darah mengalir di seluruh tanah. Tetapi dia belum mati, tetapi masih menunjukkan kesetiaannya, berharap Kaisar Xiao dapat melihat kesetiaannya dan menyelamatkan hidupnya. Chu River Stream melangkah maju, Anda masih menggigit pedang saat Anda sekarat. Tuan Yang Cheng, Anda benar-benar pandai bicara. Yang Cheng meraung dengan wajah merah, apa yang saya katakan adalah kebenaran, Tuan Chu, bukan. Bukankah Raja Pedang dihormati di pasukan Shenwu? Tidakkah Anda hanya mengikuti perintah Anda? Xiao diduduk di kursi naga dalam diam, melihat kesetiaan Yang Cheng, menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Cheng, Raja Pedang telah memberimu cara yang sangat layak untuk mati. Mengapa Anda tidak tahu bagaimana menghargainya? Mengapa Anda masih menggigit pedang? Jika Anda mengatakan bahwa Raja Pedang dihormati di pasukan, Anda tidak tahu berapa banyak darah yang pernah ditumpahkan Raja Pedang untuk kerajaan Shenwu. Legiun itu sangat sederhana. Mereka hanya menghormati yang kuat. Dan darah yang pernah ditumpahkan Raja Pedang untuk kerajaan Shenwu sudah cukup untuk membuat mereka menghormatinya. Raja Chu dan Raja Pedang adalah pilar kerajaan Shenwu. Tanpa mereka, aku tidak akan mampu mendukung kerajaan Shenwu. Ketika Raja Pedang tidak berada di kota kekaisaran dan Raja Chu memimpin pasukan, aku sangat mempercayaimu di balai pengadilan. Percayalah pada guru nasional, karena dia akan memberiku nasihat yang tepat di saat kritis. Yang Cheng, aku dulu mempercayaimu, dan aku masih mempercayaimu ketika Raja Pedang ingin membunuhmu. Tapi sayang sekali kau telah mengkhianati kepercayaanku. Yang Cheng menatap Xiao Di dengan linglung. Xiao Di kemudian berkata, Yang Cheng, ketika pasukan Shenwu mendapatkan kembali Feng Geyu, Raja Chu lah yang kau temui. Raja Chu lah yang merekomendasikanmu kepadaku dan membiarkanku menemuimu. Dengan cara ini, Raja Chu adalah tongkatmu. Dia telah membuka jalan baginya untuk menjadi orang yang kuat. Kemudian, daerah Feng Ge direbut kembali. Kau bekerja keras dan membuat prestasi besar. Aku memujamu sebagai dokter kekaisaran. Namun selama beberapa tahun terakhir, saya belum melihat apa yang seharusnya Anda lakukan sebagai seorang dokter dalam sejarah kekaisaran. Sebaliknya, dengan mengandalkan posisi dan kedudukan Anda yang tinggi, Anda terus-menerus merekrut anggota partai di dalam dan di luar pengadilan dan berkolusi dengan para pejabat. Di dalam dan di luar pemerintahan dan masyarakat, mereka yang mengikuti Anda akan makmur dan mereka yang menentang Anda akan mati. Tuan Chu, Anda memiliki kebaikan yang Anda tahu Anda miliki, tetapi Anda akan menggigit tangan yang memberi Anda makan. Dalam beberapa tahun terakhir, dapatkah Anda ingat bahwa Anda telah melakukan 15 kali upaya untuk memakzulkan Raja Chu? Itu bukan karena Raja Chu melakukan kesalahan, tetapi karena ia menghalangi jalan Anda. Anda menganggapnya sebagai duri dalam daging. Anda ingin membunuhnya dengan cepat. 15 kali Anda telah mencoba untuk mendakwa Raja Chu, 9 kali di antaranya meminta saya untuk merampas kekuasaan militer Raja Chu, 3 kali saya telah mengeksekusi Raja Chu, dan 3 kali Anda harus memenjarakan Raja Chu. Di pengadilan hari ini, Anda secara keliru menuduh Raja Chu dan Raja Pedang tanpa bukti nyata. Anda membenci pengadilan, melanggar hukum dan tidak menghormati atasan. Anda dapat mendakwa Raja ketika Anda mengatakan pemakzulan sesuka hati. Anda terlalu lancang. Berkolusi dengan para pengikut, membenci pengadilan, secara keliru menuduh Pangeran Chaopin, berkolusi dengan para petapa untuk menghancurkan negara kita. Semua kejahatan di atas harus dihukum. Yang Cheng berteriak sambil menangis, Yang Mulia, meskipun para menteri saya telah melakukan ribuan kesalahan, mereka semua memikirkan kerajaan Shenwu. Xiao Di berkata tanpa ekspresi, kalau begitu silakan pergi ke Aiking dengan tenang. Saya tidak akan terlibat. Keluarga Anda akan aman dan sehat. Setelah Aiking meninggal, aku akan memerintahkan orang untuk mengubur pemandanganmu. Yang Mulia. Teriak Yang Cheng. Kaisar Xiao berkata dengan dingin, dorong keluar untuk memotong.
Zuo Lian mengangkat tangannya, berdiri di kedua sisi pedang Shenwu. Prajurit Shenying segera keluar, menyeret Yang Cheng keluar dari aula emas. Yang Cheng melihat bahwa dia pasti akan mati hari ini, dan dia tidak tega untuk melawan, karena dia tahu betul bahwa jika dia melawan di istana, bahkan keluarganya harus dibunuh bersama. Yang Cheng tidak bisa memejamkan mata dan wajahnya penuh dengan rasa sakit. Mengingat beberapa tahun terakhir, sejak awal, seorang putra biasa dari keluarga kecil Feng Geyu dipandang rendah oleh semua orang. Akhirnya, dia berlindung di kerajaan Shenwu, dengan kebangkitan keluarga dan Feng Geyu. Kemudian, dia menjadi semakin menikmati kekuasaan dan rakus akan kekuasaan. Bahkan di istana, setiap kali dia mendengar kata-kata yang menentangnya, dia akan segera melancarkan serangan balik dan mengalahkan lawan dengan cara apapun. Zuo Lian mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang mulia, ada banyak menteri yang telah menandatangani peringatan. Saya tidak tahu apakah saya bisa menghadapi mereka sekarang. Xiao Di mengangguk, ayo pergi. Patuhi perintah. Zuo Lian mengangguk, membentangkan peringatan, dan mulai membaca, Ning En, dokter dari Akademi Kekaisaran. 1. Per satu, prajurit dari pedang Shenwu dan Kam Shenying menyeret mereka keluar dari aula emas dan memenggalnya. Dalam sekejap, ada ratusan orang yang hilang dari aula emas dan di antara para menteri, meninggalkan separuh ruangan kosong. Bab 3993 Rencana Lin Bai. Setelah Lin Bai kembali, dia segera membersihkan istana. Zuo Lian memimpin kamp pedang Shenwu untuk menangkap semua menteri dan keluarga di kota kekaisaran. Chu Jiangliu memimpin pasukan untuk menangkap semua petapa di kota dan memenjarakan mereka. Jika ada pemberontak, mereka akan dibunuh di tempat. Sang Lang, guru nasional, berkata dengan gembira, Yang mulia, hari ini, kota kekaisaran Lingnan dapat dikembalikan ke ketenangannya yang dulu, tetapi sekarang berada di luar kerajaan Shenwu. Benua utara dan selatan masih saling memandang, dan kita tidak boleh meremehkan mereka. Tanpa menunggu Kaisar Xiao berbicara, Lin Bai berkata sambil tersenyum, bagaimana pendapatmu? Guru nasional Sang Lang dengan sungguh-sungguh berkata, meskipun saya seorang pegawai negeri, jika Tuan Pedang membutuhkannya, saya ingin menunggangi bagian depan dan belakang untuk Tuan Pedang, untuk memberikan kontribusi padanya. Hahaha. Lin Bai tertawa, tolong lakukan sesuatu untukku. Sang Lang menatap Lin Bai dengan ragu, tolong beritahu saya Tuan Pedang. Lin Bai terkekeh, aku akan segera memberitahu dunia bahwa Lin Bai telah keluar dari celah gunung dan memerintahkan semua dinasti dan keluarga di Beizhou dan Nanzhou untuk segera datang ke istana kekaisaran. Jika kalian tidak datang dalam waktu setengah bulan, kalian akan menanggung risikonya sendiri. Sungai Chu, setengah bulan sudah cukup bagi kalian untuk membersihkan para pertapa di kota kekaisaran. Sungai Chu mengalir mengangguk, setengah bulan, cukup. Lin Bai berkata sambil tersenyum, itu akan sulit bagimu. Jika kalian membersihkan para pertapa, kalian tidak akan bisa beristirahat. Kalian akan bertarung denganku di dunia. Chu Jiangliu sangat gembira dan berkata, Tuan Pedang, sejujurnya, aku telah menunggu hari ini. Harap tenang saja. Mungkin aku akan dapat membersihkan para pertapa dalam waktu kurang dari setengah bulan. Kemudian aku akan mengirim seorang komandan es untuk bertarung dengan Tuan Pedang di Nanzhou dan Beizhou. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum. Hari ini, aula emas penuh dengan kegembiraan. Beberapa orang senang, yang lain sedih. Siang harinya, para menteri meninggalkan istana. Pada saat yang sama, Zuolin mulai memimpin kamp pedang Shenwu untuk menyapu para penjahat di dalam dan luar kota kekaisaran Lingnan. Chu Jiangliu juga membawa Chu Jiangliu ke kota kekaisaran untuk membasmi semua jenis biksu pertapa. Menurut perintah Lin Bai, jika ada pemberontak, mereka akan dibunuh. Setelah beberapa tahun kekacauan di kota kekaisaran, kali ini, saatnya untuk mulai memulihkan hari pembersihan makam lagi. Dari tangan guru Sang Lang, sebuah dekrit kekaisaran menyebar dengan cepat melalui jalan-jalan Nanzhou dan Beizhou. Ada kalimat dalam dekrit kekaisaran yang membuat Nanzhou dan Beizhou gelisah. Kalimat ini adalah, Lin Bai, Raja Pedang Besi dan Darah dari negara Shenwu, telah meninggalkan lintasan. Beizhou, negara kuno Lulan. Kerajaan kuno Lulan menempati wilayah yang sangat luas di Beizhou, tetapi selalu menjadi dinasti yang sangat sederhana di benua kuno. Beizhou miskin tanah, miskin populasi, miskin lingkungan, dan sedikit sumber daya budidaya, sehingga di Beizhou, hampir tidak ada kekuatan yang dapat tumbuh untuk bersaing dengan negara kuno Lulan. Meskipun Lulan adalah negara yang sederhana, kekuatan nasionalnya secara keseluruhan tidak lemah. Bagaimanapun, ia telah tersebar di tanah Beizhou selama ratusan ribu tahun, dan sumber daya internalnya masih sangat melimpah.
Di Istana Emas Kerajaan Kuno Lulan, Raja Tua memegang dekrit kekaisaran dari Kerajaan Shenwu, yang membuat tangannya gemetar. Setelah membacanya, ia segera menurunkan dekrit dan menunjukkannya kepada menteri lain di aula. Hadirin sekalian, apa yang bisa saya lakukan? Lin Bai sudah keluar. Raja tua itu tampak sedih. Alasan awal Kerajaan Kuno Lulan mengirim pasukan adalah karena mereka bertempur keras di negara Shenwu dan negara suci pusat, dan ingin mendapatkan beberapa keuntungan darinya. Tidak baik marah. Pangeran Qilin di bagian bawah aula emas berkata, "Ayah, kalau begitu Lin Bai sama sekali tidak keluar dari celah. Dia seharusnya kembali dari makam dewa." Tahun-tahun sebelumnya, mata-mata kita yang dikirim ke kota Kekaisaran Lingnan melaporkan bahwa tidak ada tempat bagi Lin Bai, Raja Pedang, di kota Kekaisaran. Mempertimbangkan semua dugaan, kita harus pergi ke makam dewa. Pada hari itu, di pegunungan Beilu, Menteri Putra dan pasukan Shenwu terlibat dalam pertempuran sengit. Saya benar-benar melihat Lin Bai turun dari langit dengan pedang besar. Kemudian, Pramuka menjawab bahwa setelah meninggalkan pegunungan Beilu, Lin Bai berkuda ke selatan menuju kota Kekaisaran Lingnan. Bisa dibayangkan bahwa dia telah memperoleh kekuatan besar di makam dewa. Raja tua itu menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya tampak garang. Kupikir kita bisa mengambil bagian dari kerajaan Shenwu dan negara suci pusat saat pertempuran sedang berlangsung sengit, tetapi tanpa diduga, kita jatuh ke dalam situasi seperti itu. Sayangnya, kita tahu bahwa kita seharusnya tidak ikut campur dalam perselisihan ini sejak awal, dan kita harus menjaga Beizu dengan baik. Sekarang setelah Lin Bai keluar dari celah, Kerajaan Shenwu telah mengirimkan dekrit kekaisaran dan memerintahkan negara Lulan kuno untuk datang ke pengadilan dalam waktu setengah bulan. Jika dia tidak pergi, konsekuensinya akan ditanggung olehnya sendiri. Ini jelas merupakan ultimatum bagi kita. Pangeran Qilin mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara rendah, "Ayah, jangan khawatir. Meskipun Lin Bai pergi ke makam dewa dan menerobos alam Tao, dia tidak akan terlalu kuat hanya dalam 2 atau 3 tahun. Tentu saja, kita memiliki harta untuk menghadapi para Taois yang kuat di Tiongkok kuno Lulan. Jika Lin Bai membunuh kita, kita masih akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Terlebih lagi, orang-orang yang menyerang kerajaan Shenwu tidak hanya Beizu, tetapi juga Nanzu dan Shizu." Raja tua itu bertanya, "Bagaimana pendapat putraku?" Pangeran Qilin merenung sejenak dan berkata dengan suara rendah, "Putraku Chen berpikir bahwa kita sedang dalam dilema sekarang. Jika kita pergi ke kota Kekaisaran Lingnan untuk menemui Kaisar Xiao, kerajaan kuno Lulan juga akan binasa. Sekarang, kita harus bertarung bola-balik. Ayah dan Kaisar harus segera menyatukan semua kekuatan yang kuat di Beizu, terutama keluarga Dewa Pedang, untuk membantu kerajaan kuno Lulan dan memberi tahu mereka kebenaran tentang bibir dan gigi dingin mereka. Dengan bantuan orang-orang kuat ini, ditambah cuaca yang mendukung, lokasi yang strategis, dan orang-orang yang harmonis, kita telah menduduki Beizu, dan warisan kerajaan Lulan kuno kita tidak akan takut kepada mereka bahkan jika pasukan Shenwu terbunuh. Selain itu, kita telah memulai perang dengan kerajaan Shenwu, tetapi dinasti yang kuat di tanah kuno bukan hanya kerajaan Shenwu, tetapi juga negara suci pusat. Dibandingkan dengan kerajaan Shenwu, saya masih lebih memilih negara suci pusat. Bagaimanapun, latar belakang batas atas negara suci pusat adalah bahwa begitu atasan kerajaan atas turun ke bumi, bahkan jika Lin Bai memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan surga, dia akan dihukum. Ayah dan Kaisar harus segera mengirim surat perdamaian ke negara suci pusat, memperjelas posisi negara kuno Lulan, mendukung negara suci pusat dengan tegas, dan meminta negara suci pusat untuk mengirim pasukan untuk membantu negara kuno Lulan. Begitu Anda mendapatkan bantuan dari negara suci pemerintah pusat, itu akan sangat bermanfaat bagi negara kuno Lulan kita. Ketika Raja Tua mendengar kata-kata Pangeran Qilin, matanya berbinar dan dia berkata dengan puas, "Putraku pandai membuat rencana, jadi aku akan melakukan apa yang anakku katakan. Segera panggil anggota keluarga Dewa Pedang dan pasukan lain yang kuat di Pulau Utara." Selain itu, dia mengirim utusan ke Tanah Suci Pusat untuk meminta bantuan. Tiba-tiba, negara kuno Lulan di Beizu mulai bergerak, dan seluruh tanah Beizu dipenuhi dengan asap mesiu yang tak terlihat. Bab 3994 Pengejaran Tidan. Lin Bai mengeluarkan anggur bunga milenium dari makam dewa dari tas penyimpanan dan duduk di halaman untuk minum bersama pamannya. Mereka mengetahui bahwa Li Zengyi telah kembali ke Kunsu dan Lan Ling telah kembali ke Akademi Dongzu. Dan mereka baru saja kembali dari tur, hanya untuk kembali ke Istana Pedang selama beberapa hari. Setelah beberapa kenangan, Lin Bai meninggalkan halaman 18 abadi di Taoshan pada siang hari. Yin Jiuling pergi ke makam dewa.
Hari ini, hanya 4 bersaudara Huqi, In King dan Tian Chan, Feng Wenjun, Si Jiamu, Aning dan Tidan, yang masih berada di rumah Jian Wang. Feng Wenjun dan Si Jiamu berminyak dan bengkok sepanjang hari, yang membuat Aning dan Huqi iri. Dan Tidan memikirkan Jiuqi Senggu siang dan malam. Ketika perang pecah di Asia Selatan, Mo Qing diundang oleh Kaisar Xiao untuk pergi ke perbatasan untuk memecahkan seni racun keluarga Dewa Racun, dan membuat banyak prestasi pertempuran. Sekarang dia telah dianugerahi gelar Markis di Shenwu, tetapi Mo Qing tidak peduli dengan para pangeran dan pangeran ini, dan hatinya tertuju pada kultivasi. Lin Bei memerintahkan para pelayannya untuk memanggil mereka satu persatu dan duduk untuk minum di sebuah paviliun di Istana Raja Pedang. Mo Qing, ketika aku kembali, aku mendengar bahwa kamu telah dianugerahi gelar Markis. Lin Bei bertanya sambil tersenyum. Setelah Kaisar Xiaomeng membawaku ke departemen perbatasan, dia baru saja kembali untuk melihat keluarga racun Xiaomo milik yang mulia. Dalam obrolan, orang-orang juga bertanya apa yang terjadi dengan Lin Bei di makam dewa, dan mengirim ucapan selamat tinggal. Lin Bei hanya mengatakan bahwa dia mengalami masalah besar di makam dewa surga. Untungnya, musuh telah dibunuh olehnya sendiri, dan tidak ada bahaya. Adapun Yin Jiuling, Jian Ruohan dan Zhao Yue yang pergi ke makam Tian Shen, mereka tinggal di makam untuk berlatih dan menghibur orang-orang. Tidak ada bahaya besar. Lin Bei bertanya sambil tersenyum, Feng Wenjun, Si Jiamu, kapan kalian berdua akan mengadakan pernikahan? Feng Wenjun terkekeh, kami menunggumu kembali. Sayang sekali setelah menunggu begitu lama, kami tidak menunggu semua orang. Ketika kamu kembali, Yin Jiuling pergi ke makam dewa, dan orang-orang tua aneh dan barbar itu masih hilang, dan tidak tahu di mana mereka berada. Lin Bei mengerutkan kening dan bertanya, ya, orang-orang tua aneh dan barbar itu telah menghilang sekarang. Kemana mereka pergi? Apakah kamu pernah mendapat petunjuk? Keempat saudara Tian Chan berkata, Lin Bei, orang tua aneh dan barbar itu mungkin memiliki asal-usul yang unik. Mereka pasti dapat memegang 10 senjata ajaib dunia kuno. Kurasa mereka bukan pejuang dunia kuno. Mereka mungkin datang dari dunia roh, atau dari dunia di sekitar benua kuno. Lin Bei menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, aku akan meminta kerajaan Shenwu memperhatikan gerakan mereka. Jika kita dapat menemukan mereka, kita bisa berkumpul. Ngomong-ngomong, kalian bisa bersiap sedikit. Setelah aku turun dari tanah kuno, kalian akan pergi ke makam Tian Shen untuk berlatih. Di mana, ada cukup sumber daya kultivasi bagi kalian untuk menerobos alam Tao. Lin Bei juga berkata kepada 18 Dewa Taoshan bahwa setelah semua hal diselesaikan di tanah kuno, Lin Bei akan mengatur agar kelompok pertama dari mereka memasuki makam para dewa untuk berlatih. Situasi keseluruhan di makam dewa telah diputuskan. Setelah mereka memasuki makam, mereka dapat tumbuh dewasa sesegera mungkin, sehingga Bai Xiao Xiao dapat mengambil alih makam dewa di masa depan. Ketika mereka menerobos negara Jiu Jidao di makam Dewa Surga, mereka dapat kembali ke tanah kuno. Pada saat itu, kerajaan Shenwu dapat mengendalikan Gunung Shangxi, dan kemudian mereka dapat menggunakan gunung itu untuk berlatih di dunia roh. Lin Bei tidak ingin membiarkan mereka pergi langsung ke alam roh, tetapi terlalu berbahaya untuk pergi langsung ke alam roh dengan kultivasi Taoisme semu. Atau pergi ke makam dewa terlebih dahulu. Setidaknya, beberapa cara yang ditinggalkan Lin Bei sudah cukup untuk memastikan keselamatan mereka. Ketika mereka memiliki cukup kekuatan di makam dewa, mereka memiliki perlindungan diri ketika mereka melangkah ke alam roh. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi kemanapun. Zhao Tidan meraung kepada Lin Bei. Lin Bei mengerutkan kening dan berkata dengan senyum pahit, telur besi, mengapa tidak pergi? Melihat Lin Bei, Zhao Tidan segera berkata sambil tersenyum, Saudara Lin Bei, saya ingin menikahi menantu perempuan. Menantu perempuan saya belum menikah. Bagaimana saya bisa meninggalkan tanah kuno? Saya setia kepada gadis Jiuqi. Dia tidak akan menikahi saya. Saya tidak akan meninggalkan tanah kuno sampai saya mati. Zhao Tidan berkata dengan wajah tegas. Gadis Jiuqi yang disebutkan dalam mulut Zhao Tidan adalah Jiuqi Senggu dari kuil Buddha di Shizu. Konon, Jiuqi Senggu adalah seorang penyihir abadi yang telah mempraktikkan agama Buddha selama ribuan tahun. Begitu lahir, ia menjadi orang suci. Ia setara dengan negara kuasi Tao di tanah Buddha Shizu, dan bahkan kepala kuil Buddha. Jiuqi Senggu sangat fasih dalam agama Buddha dan mengabdikan dirinya pada agama Buddha. Ia tidak memiliki cinta pada pria dan wanita di dalam hatinya. Mudah untuk membuat seorang janda menikah, tetapi sangat sulit untuk memaksa seorang orang suci Buddha untuk kembali ke dunia sekuler. Aku tidak percaya kau masih memiliki cinta. Lin Bei tertawa terbahak-bahak.
Orang-orang di sekitar langsung tertawa terbahak-bahak. Zhao Tidan tersipu dan berkata dengan marah, apa yang kamu tahu? Tidak mudah untuk jatuh cinta pada seseorang. Lin Bai terbatuk dan berhenti tertawa, tapi orang suci itu adalah orang suci Buddha. Tidak mudah membuatnya menikah denganmu lagi. Zhao Tidan menatap Lin Bai dengan cara yang menyanjung, saudara Lin Bai, bukankah kamu mengatakan bahwa ketika kamu kembali dari makam dewa, masalah ini akan menjadi tanggung jawabmu? Apakah aku mengatakan itu? Lin Bai menatap kerumunan, dan tidak ingat apakah dia berjanji pada Zhao Tidan. Feng Wenjun dengan lembut menggoyangkan kipas lipat, benar-benar berkata, sepertinya aku ingat. Si Jiamu tersenyum dingin, apakah kamu ini untuk memberi dirimu masalah yang sulit? Mocking berkata sambil tersenyum, saudara Lin Bai, sebaiknya kamu membantu Tai Dan. Beberapa waktu lalu, Tai Dan merindukan penyakitnya, tetapi dia tidak memikirkan teh dan makanan. Dia bahkan ingin menjadi biksu di Shizu beberapa kali. Untungnya, dia dihentikan oleh kami dan Xiao di tepat waktu. Mendengar Mocking dan yang lainnya mengolok-olok dirinya sendiri, Zhao Tidan tersipu lagi, menundukkan kepalanya, dan sangat malu. Lin Bai melihat penampilan Zhao Tidan, dan dalam hatinya mengerti bahwa Zhao Tidan benar-benar tertarik pada Jiuqi Senggu. Baiklah, karena kamu benar-benar menyukai gadis ini, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Ketika aku siap, aku akan mengantarmu ke pintu untuk melamarmu. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Benarkah? Kakak Lin Bai, kapan kamu akan siap? Zhao Tidan tidak sabar untuk berkata. Kuang-kuang, aku baru saja mendapat berita dari Nanzu dan aku sudah mendapatkan semua informasi yang baru saja kudapatkan dari Nanzu. Setelah menaklukkan Nanzu dan Beizu, aku akan membawamu ke Shizu untuk melamarmu. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Bab 3995 Hati Seorang Wanita. Apakah kalian akan menaklukkan benua selatan dan benua utara? Seru mereka semua. Waktunya telah tiba, dan sudah waktunya untuk mengakhirinya. Terlebih lagi, mereka telah melakukan pelanggaran berulang kali di perbatasan. Jika mereka tidak melenyapkan mereka, cepat atau lambat akan menjadi bencana. Mata Lin Bai berkilat dingin. Keempat saudara Tianchan melangkah maju, saling memandang, dan berkata sambil tersenyum, sudah lama sekali kalian tidak merasa nyaman di Istana Pedang. Sudah waktunya bagi kita untuk keluar dan melakukan beberapa latihan. Lin Bai, jika ada tempat yang perlu kita lakukan, katakan saja padaku. Feng Wenjun berkata sambil tersenyum, saudara Mo Xing telah dianugerahi gelar markis di kerajaan Shenwu. Aku benar-benar iri padanya. Lin Bai, jika kamu memiliki kesempatan ini untuk menjadikan aku seorang markis, kamu harus membawaku bersamamu. Anning berkata sambil tersenyum, ayo, sudah waktunya untuk keluar untuk beraktivitas. Feng Wenjun, keempat saudara Tianchan, Anning dan yang lainnya tidak bermalas-malasan di Istana Pedang. Mengandalkan sumber daya kultivasi yang diberikan oleh Yang Mulia Xiaodi, pencapaian mereka secara bertahap mendekati level 8 atau 9 di wilayah kekaisaran. Mereka sudah menjadi orang kuat yang baik di tanah kuno. Karena kalian semua ingin keluar untuk beraktivitas, mari kita berkumpul setelah aku mengaturnya. Lin Bai juga setuju sambil tersenyum bahwa dia tidak ingin memperlihatkan terlalu banyak kekuatan dalam ekspedisinya ke Nanzu dan Beizu. Dia hanya memberi Anning dan yang lainnya beberapa kesempatan untuk tampil. Jika mereka ingin menjadi markis di Shenwu, kesempatan ini tentu saja yang terbaik. Saat senja, Lin Bai mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan berjalan di jalan setapak Istana Pedang. Cahaya bulan terang dan halamannya sunyi. Jalan setapak Istana Pedang Ninghe yang sunyi, musik sedih dari dinding halaman menyebar. Lin Bai mendongak, pergi ke pintu, mendorong pintu masuk, berjalan melalui beberapa koridor, melihat seorang wanita berpakaian merah duduk di bawah bulan. Cahaya bulan terang menyinari tubuhnya, membuatnya tampak seperti mimpi, sebuah gukin diletakkan di lututnya, dan sebuah nada indah bergema dan terbuka di antara jari-jarinya. Tampaknya dia merasakan kedatangan Lin Bai, berhenti memainkan piano dan duduk diam di bawah sinar rembulan. Senang mendengarnya. Lin Bai berjalan mendekat sambil tersenyum. Wajahnya tanpa ekspresi, diam dan dingin. Apa? Masih marah padaku? Sudah beberapa tahun. Apakah kamu ingin menghilangkan amarahmu? Lin Bai terdiam, dengan senyum pahit, pergi ke sisi Hongsu, dan melihat wajahnya yang kaku, dengan 5 rasa di hatinya. Pada saat kerajaan suci pusat, Hongsu mencoba segala cara untuk membantu Lin Bai, tetapi Lin Bai tidak terlalu berterima kasih. Sebaliknya, dia kehilangan ketulusannya karena angin. Akibatnya Hongsu menjadi marah dan menjadi musuh Lin Bai. Namun, ketika negara suci pusat akhirnya bertempur melawan kota kekaisaran,
di bawah pimpinan Zhao Yue, Hong Su, Jian Ruohan dan Ti Haitang muncul bersama Zhao Yue untuk menyelamatkan Lin Bai. Awalnya mengira bahwa es telah membersihkan masa lalu, tetapi setelah kembali ke Dongzu, Hong Su masih tidak memberi Lin Bai wajah yang baik untuk dilihat. Kamu adalah pangeran yang lebih tinggi dari negara Shenwu, suami dari Kaisar Xiao dan menantu dari kerajaan Shenwu. Aku hanyalah seorang wanita dari debu dan seorang pria dari dinasti Qing, jadi aku memenuhi syarat untuk bertarung denganmu. Tuan Pedang, bukankah pelayanmu adalah burung kenari di kandangmu? Apakah kamu pernah melihat burung kenari marah? Gas aneh Yin yang elemen merah berkata dengan nada sinis, tatapan meremehkan menyapu mata Lin Bai. Setelah itu, Hong Su mengambil piano dan pergi. Lin Bai menghalangi jalan Hong Su dengan tergesa-gesa dan berkata dengan senyum menyanjung, baiklah, jangan marah. Aku akui bahwa itu benar-benar kesalahanku di negara suci pusat. Aku seharusnya tidak memaksamu untuk menerima ide-ideku. Retsu mendengus dingin, dan tidak ada sepatah kata pun. Lin Bai mengeluarkan buku kuno dasar dari tas penyimpanan sambil tersenyum dan meletakkannya di depan Hong Su. Dia terkekeh, ini adalah partitur musik yang kubawa keluar dari tempat berbahaya dengan risiko kematian di makam Dewa Surga. Konon, ini adalah karya musik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini sangat berharga. Mata Hong Su berbinar, dan dia lebih memperhatikan pamflet lama di tangan Lin Bai. Itu memang partitur musik, tetapi bukan Lin Bai yang mempertaruhkan nyawanya untuk membawanya keluar dari bahaya, tetapi dipilih dengan cermat dari kota kekaisaran Lingqiao. Hong Su mengambil pamflet itu, memegangnya di telapak tangannya, dan melihatnya dengan saksama. Tidak marah. Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Hong Su, dengan wajah serius, mengembalikan buku itu kepada Lin Bai dan berkata, aku tidak membutuhkannya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, kalian semua sudah melihatnya, tetapi kalian tidak membutuhkannya. Kalian ingat semua gerakan ini, tentu saja kalian tidak membutuhkannya. Elemen merah menggertakkan gigi menatap Lin Bai, dalam hati marah, tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar. Keluar dari sini. Hong Su meraung marah. 10 jari mengayunkan senar, dan gelombang suara menjadi gelisah dalam sekejap. Lin Bai mundur dari dinding halaman. Aku akan pergi. Aku membuat kemajuan begitu cepat. Lin Bai, yang terguncang keluar dari dinding rumah sakit, ketakutan dan kehilangan bentuk. Baru saja, kekuatan pigmen merah hampir mencapai tingkat alam kuasi Tao. Hahaha. Ketika Lin Bai merasa malu, dia mendengar suara seorang wanita. Melihat ke belakang, itu adalah begonia besi. Apa yang kamu tertawakan? Lin Bai bertanya dengan canggung. Apa? Aku punya masalah dengan saudari Hong Su. Begonia besi itu memegang tangannya yang kecil di punggungnya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dia berjalan ke arahnya dan bertanya, Kakak Lin Bai, apakah kamu tidak pernah membujuk seorang gadis? Haruskah aku mengajarimu? Wajah tua Lin Bai berubah menjadi hitam. Kalau dipikir-pikir, dia tidak membujuk seorang gadis. Tidak peduli Jian Ruohan, Bai Xiao Xiao, Ye Suxin dan yang lainnya, mereka tampaknya tidak marah pada Lin Bai. Aku butuh kamu untuk mengajariku. Aku tidak takut dengan tanah suci pusat. Apalagi yang bisa aku takuti di dunia ini? Potong. Lin Bai berpura-pura tenang dan berkata dengan jijik. Apa yang kamu lakukan di luar halaman Hong Su? Lin Bai dengan penasaran menatap begonia besi dan bertanya. Begonia besi menyenandungkan sebuah lagu kecil, tidak ada yang bisa dilakukan, datang untuk mendengarkan piano, tetapi tidak menyangka akan masuk ke halaman, melihat seorang pria terlempar keluar dengan bingung. Setelah itu, Iron Begonia berdiri di depan Lin Bai di bawah sinar bulan yang indah, yang menggambarkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Meskipun warna kulitnya agak gelap, ia menunjukkan kecantikan yang liar, yang dapat dengan mudah membangkitkan hasrat menaklukkan di hati pria. Dua orang saling memandang, setengah lingkaran, Iron Begonia menundukkan kepala dengan lemah, dengan sedikit malu berkata, Saudara Lin Bai, aku sangat merindukanmu. Aku sangat baik tahun ini. Kamu mengatakan kepadaku untuk tidak berkeliaran di kota Kekaisaran Lingnan. Aku belum meninggalkan kota Kekaisaran Lingnan dalam beberapa tahun terakhir. Iron Begonia berkata kepada Lin Bai dengan tergesa-gesa, seolah-olah meminta pujian, Saudara Lin Bai, aku sangat patuh, maka aku dapat tinggal di rumah Tuan Pedang untuk jangka waktu tertentu. Aku berjanji kepada ayahmu bahwa dia akan menjagamu dengan baik. Lin Bai menghela napas dan berkata sambil tersenyum, selama kamu mau, akan selalu ada kamar untukmu. Setelah itu, Lin Bai berbalik dan pergi. Bagus. Iron Begonia berseru dengan gembira. Dia menatap punggung Lin Bai sambil tersenyum. Dia berlari dan melemparkan dirinya ke punggung Lin Bai.
Dia melingkarkan lengannya di leher Lin Bai, dan tawa bahagia keluar dari mulutnya. Lin Bai tersenyum, tangannya kembali, dan begonia besi kembali ke punggungnya, mengirimnya kembali ke halamannya, dan duduk untuk mengobrol dengan begonia besi untuk waktu yang lama.